Benar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Benar ya, Mbak Iya, Rosita? iya, maaf saya ini. Silakan. Ya. Jadi ini terkait studi presentasi pertama terkait cukai ini memang menarik, tapi mungkin sekedar informasi untuk peserta diskusi hari ini. Sebelumnya terima kasih saya bisa diundang. Kebetulan nama saya sama dengan penyebab. Ya. Jadi ini Corona vs Corona ya kata Mas Denny. Mungkin perlu kita ketahui bahwa sebetulnya untuk secara keseluruhan anggaran kesehatan di negara Indonesia ini kan juga masih belum tinggi ya, belum besar dibanding negara lain, sehingga secara umum ini masih menjadi satu tantangan di negara kita. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir kita tahu sendiri polemik terkait BPJS ya, dan sistem pembayaran itu tidak lancar, gitu ya. Bahkan banyak rumah sakit, kalau kayak saya kebetulan di Muhammadiyah, banyak sekali rumah sakit Muhammadiyah yang apa istilahnya, diutangi oleh pemerintah gitu, baru dibayar klaim setelah 6 bulan, setelah 7 bulan. Nah, artinya di konteks itu, maka ketahanan atau ketangguhan rumah sakit swasta ini sehari-harinya juga tentunya akan sangat berkurang, ya, berkurang. Itu dalam konteks biasa. Apalagi dalam konteks sekarang ada wabah di mana kebutuhan APD, kemudian renovasi ruang isolasi itu meningkat dengan signifikan. Tentunya cadangan tanda kutip devisa rumah sakit swasta ini yang biasanya mungkin bisa digunakan untuk dana-dana darurat, maka dalam kondisi sekarang ini sangat berkurang sekali ya, sangat tipis sekali. Nah, itu mungkin juga menjadi pertimbangan untuk teman-teman terkait dengan kondisi yang sekarang ada. Dan kalau saya sih setuju ya, saya juga nggak merokok. Jadi setuju kalau terkait cukai itu dinaikkan karena itu tadi betul alasan Pak Muhammad. Salah satunya mengurangi penggunaan rokok, memakai, di mana kita tahu bahwa orang-orang yang perokok kronis ini itu dia mukosa saluran pernafasannya sudah berubah, beradaptasi dengan adanya iritasi kronis akibat asap yang dihisap, gitu ya. Dan itu signifikan, dan kita tahu virus ini juga menyerang mukosa saluran pernafasan. Nah, tentunya ini sangat berbahaya. Kemudian terkait mungkin ada yang saya juga pakai HP apa? Elektrik gitu ya. HP itu juga ternyata betul, ternyata itu juga sekarang juga ternyata ada penelitian juga malah menyebabkan efek racun gitu ya secara sistemik. Jadi itu hal mendasar terkait kondisi kesehatan. Dalam hal ini memang kita tahu di konteks wabah ini sistem kesehatan kita yang paling kena ya, di luar dari sistem yang ada, misalnya budaya, kultural ya, terus mungkin adanya proses social distancing yang belum berjalan dengan mulus gitu ya, dengan lancar, masih ada kendala. Kemarin ada PSBB yang dikeluarkan, tetapi tentunya aturan itu harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi. Nah, ini saya melihat belum berjalan dengan terlalu efektif ya. Padahal waktu ini bergulir dengan cepat dan korban semakin berjatuhan. Dan terkait dengan pendanaan ya, itu memang di luar dari konsep saya sebagai kesehatan, tapi memang ini sangat diperlukan eskalasi kebutuhan dana yang sangat meningkat. Gitu ya. Kita tahu dari masyarakat sendiri juga swadaya masyarakat itu juga menjadi salah satu sumber dana ya yang bisa dikumpulkan. Tapi saya kira harus ada skenario lain di mana kita ini perbedaan dengan bencana yang biasa. Yeah. Kalau kita berbicara dengan bencana yang biasa, maka misal kemarin yang paling besar, kita anggap ya, Aceh ya.
atau Jogja gitu ya. Nah, maka masyarakat di luar Aceh dan Jogja itu bisa mengumpulkan dana gitu, memberikan bantuan ke area yang terdampak atau program-program. Tetapi pada saat konsep wabah ini cukup sangat luas sekali gitu. Jadi dan dia tidak hanya menyerang konsep kehidupan di satu lokasi saja, tapi juga hampir menyeluruh kan gitu ya. Orang-orang yang harusnya berpenghasilan menjadi tidak berpenghasilan. Artinya apa? Artinya sumber daya yang dari masyarakat ini juga terganggu dengan adanya wabah ini. Gitu ya. Pengusaha-pengusaha yang sekarang saya kira juga udah banyak ya pengusaha yang menyumbang gitu ya. Tapi mereka pun juga sekarang terganggu sumbernya gitu karena mereka mungkin tidak bisa produksi, harus merumahkan karyawannya. Jadi artinya harus ada skenario lain gitu, untuk mencari sumber dana. Dan saya setuju dalam hal ini kalau misalnya cukai rokok mungkin menjadikan satu alternatif daripada hutang ya. Ini hutang ini kan nanti yang bayar juga kita juga nanti ya. Gitu. Jadi itu sementara dari saya. Mohon maaf saya nggak pakai PPT ya. Baik. Baik, ya Pak, karena ini menanggapi itu tadi tanggapan dari Dokter Corona. Dokter, jadi sekarang ini lagi tren Corona vs Corona ya, gitu di Muhammadiyah terutama. Tadi bahwa setuju ya dari teman-teman di kesehatan bahwa harus ada alternatif atau harus ada skenario lain, dan cukai ini kita harus dinaikkan, adalah waktu yang tepat untuk menaikkan cukai setinggi-tingginya gitu. Nah, begitu Dokter? Ya, betul. Ya, betul. Nah, terima kasih tanggapannya. Kita kembali ke Pak Budi. Mungkin Pak Budi bisa bergabung lagi, Pak Budi? Bapak Ibu dengar suara Pak Budi? Halo, Pak Budi? Belum bisa bergabung ya? Belum bisa. Enggak, mana ya? Enggak ada suaranya nih, Pak. Enggak ada, Bu. Mohon. Ya. Baik, kalau lanjut kita ke tanggapan berikutnya mungkin ke Pak Sarno. Silahkan Pak Sarno. Dari Pusat Pendapatan Negara ya. Assalamualaikum Bu Rita. Ya, Waalaikumsalam Pak Sarno, semoga sehat selalu. Badan Kebijakan Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Ita, Pak Mukhair atas undangannya pada siang hari ini. Pak Sarno. Nah, tadi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mukhair pada paparan pertama tadi. Ada beberapa hal yang mungkin akan coba saya tanggapi, meskipun sebenarnya pasnya nanti Pak Budi dulu baru saya yang nanti terakhir itu ya, karena kan masih berkaitan dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Setiawan terkait cukai gitu ya. Nah, tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Mukhair, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya tanggapi. Yang pertama, memang betul bahwa sesuai dengan Perpres 54 2020 yang mengatur mengenai rincian dan postur APBN perubahan di 2020, memang ada penurunan pendapatan negara yang cukup signifikan gitu kan. Dari 2.200 sekian triliun menjadi cuma 1.760 triliun atau turun 21%, kira-kira seperti itu kan. Dan kalau kita breakdown lebih detail terkait dengan penerimaan ini, yang menarik adalah kalau kita lihat penerimaan dari PPH, kemudian dari PPN, termasuk dari pajak bumi dan bangunan, ini rata-rata memang turunnya di atas 20%, 24%, 28%. Nah, khusus untuk cukai ini yang menarik, cukai diprediksi tetap akan turun masalah penerimaan di 2020 ini, cuman turunnya agak unik karena beda dengan pendapatan yang lain dari PPH, PPN dan seterusnya. Cukai turun diprediksi sekitar 4,3%. Jadi dari target di tahun 2020 ini sebesar 173 triliun akan diprediksi turun menjadi sekitar 165 triliun atau turun sekitar 7,5 triliun. Jadi di antara sekian pendapatan pajak dalam negeri ini yang meliputi PPN, PPH, PBB, termasuk pendapatan pajak lainnya, nah ini cukai diprediksi turun hanya sekitar 4,3%. Beda dengan yang lain yang turun di atas 20%. Nah itu yang pertama. Jadi memang kita memahami dengan adanya pandemi ini, terutama di Indonesia, memang berdampak sekali terhadap kegiatan perekonomian, yang itu imbasnya adalah
kepada penurunan penerimaan perpajakan secara keseluruhan itu kan, termasuk juga cukai kemungkinan. Nah, yang berikutnya terkait dengan cukai, tadi kan menarik dibahas mengenai usulan kenaikan cukai yang setinggi-tingginya. Nah, ini menarik Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kalau saya mengikuti cukai ini dari ketika pertama kali diintroduksi dengan sistem spesifik di tahun 2009, sistem spesifik itu artinya tarif cukai itu rupiah per batang ya. Dulu kan sebelum itu kita pakai persentase, 30%, 40% dari harga jual eceran. Nah, per 2009 kita menerapkan sistem spesifik, rupiah per batang. Jadi satu batang itu sekian rupiah tarifnya. Nah, dari 2009 sampai dengan tahun 2020 ini, cuman sekali dalam setahun yang tidak pernah naik tarif, yaitu di tahun 2014 ketika kita memperkenalkan instrumen pungutan baru yang bernama pajak rokok. Jadi 2014 itu kita mengenakan pajak rokok sebesar 10% dari tarif cukai, sehingga berdasarkan Undang-Undang PDRD, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, itu cukai tidak dinaikkan berdasarkan undang-undang itu. Nah, sekali itu kita nggak menaikkan tarif, tapi selama sekian tahun dari 2009 sampai 2020 kita menaikkan tarif lumayan cukup tinggi, kecuali juga termasuk yang tahun 2018 ya, 2019 karena ada mungkin pilpres ya, kita nggak tahu kenapa. Nah, Bapak sekalian, kenaikan tarifnya kalau kita lihat mungkin di presentasinya Pak Budi ada, itu rata-rata sekitar 10%-an. Bahkan yang terakhir di 2020 ini kita tahu bersama kenaikan tarif itu berlaku 1 Januari 2020, baru tahun ini, dan baru berlaku 1 Januari kemarin, itu kenaikan cukai adalah 23%, dan kenaikan HJE, harga jual ecerannya, itu naik 35%. Jadi, ini adalah kenaikan tertinggi dalam sejarah kita, karena rata-rata kan 10%, 12%, paling tinggi kan 16%. Di 2020 ini kita naikkan per 1 Januari 2020 adalah sebesar 23%. Plus ditambah kenaikan dari harga jual ecerannya sebesar 35%. Nah, itu beberapa yang perlu saya sampaikan. Kemudian terkait dengan pengalaman di negara lain tadi yang disampaikan oleh Pak Mukhair di slide terakhir tadi. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang dalam proses pembuatan roadmap dengan teman-teman di Bappenas. Karena dalam RPJMN 2020-2024, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Mukhair terkait dengan bagaimana kita melingkan tarif cukai dan dampaknya ke tenaga kerja, kemudian ke petani dan seterusnya. Itu sekarang lagi dalam proses untuk penyusunan peta jalannya bersama teman-teman Bappenas dan juga kemudian lembaga yang lainnya. Nah, terkait dampak kenaikan cukai terakhir ini Bapak sekalian perlu kami sampaikan, saat ini baru bulan April atau masuk kuartal kedua di 2020. Sehingga kalau kita evaluasi baru awal-awal ini ya kita cek berapa kali kita sempat cek ke lapangan, tanya-tanya ke teman-teman industri, ini penjualannya sudah cukup drop di angka 20-30% penjualan retail terkait dengan hasil tembakau atau rokok ini. Bahkan dengan pemberlakuan PSBB di beberapa daerah, termasuk Jakarta dan daerah lainnya, ini sampai kemudian kita khawatirkan menghambat terkait masalah pita cukainya. Karena kan kalau orang mau bayar pita cukai kan pakai pita cukai itu bayar cukai itu ya. Nah, sementara cukai itu pita cukainya itu tersentralisasi di kantor pusat di Jakarta, sehingga ini ada juga usulan sebagaimana kemudian supaya ini tidak menghambat pembayaran cukainya. Ini kan kewajiban kan membayar cukai itu kemudian diusulkan untuk didesentralisasi ke beberapa daerah terkait dengan penyediaan pita cukainya. Nah, Bapak sekalian, satu hal yang menarik yang mungkin juga perlu didiskusikan adalah terkait ekstensifikasi sebenarnya. Yeah. Jadi kalau kita bicara rokok, tadi kita sampaikan hampir setiap tahun kita naikkan tarif cukainya. Dari angka 10, kemudian 16-15% sampai 23% dan seterusnya. Dan kalau kita lihat penerimaannya Bapak sekalian, penerimaannya lumayan gitu ya. Karena dari tahun ke tahun naiknya antara 10 sampai 15 triliun dan terakhir di tahun 2020 ini sebenarnya kita targetkan di angka 173 triliun untuk penerimaan cukai hasil tembakau itu kan. Nah, kan tadi saya sampaikan ada sedikit koreksi ya, ada penurunan target penerimaan menjadi 165 triliun. Ini dari satu industri rokok. Tapi kita perlu terkait dengan tadi yang disampaikan, kita perlu mengextend terkait barang kena cukai tadi. Tadi kan disampaikan oleh Pak Mukhair, ada yang terkait masalah dampak negatif ke kesehatan, ke lingkungan dan seterusnya. Maka ini menjadi PR kita bersama. Mungkin dari teman-teman ITB AD bisa
bantu pemerintah untuk melakukan kajian, juga termasuk dukungan terkait dengan bagaimana kita bisa mengextend mengenakan cukai pada barang-barang lain. Apalagi dalam RPJMN sudah sangat jelas disebutkan supaya pemerintah melakukan ekstensifikasi terhadap produk pangan yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Nah, mungkin jadi dari apa namanya, dari Perpres terkait dengan RPJMN ini, teman-teman bisa bantu kita pemerintah dalam rangka untuk kemudian bagaimana bisa menggolkan barang kena cukai lain selain yang selama ini ada, dari rokok, etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol itu kan. Nah, kita bisa extend ke barang-barang lain. Misalkan minuman bermanis kah atau yang lainnya. Sekarang ini kita lagi proses untuk menyelesaikan plastik dalam proses untuk penyelesaian, dan mungkin kedepannya sebagaimana yang telah disetujui oleh Komisi 11 DPR RI, kita diminta untuk membuat roadmap barang-barang lain yang akan kita kenakan cukai. Nah, itu Bang Ibu Ita dan mungkin teman-teman yang lain bisa melakukan kajian juga, membantu kita bagaimana kita bisa menggolkan, menambah ekstensifikasi barang dan cukai lain selain yang tadi disebutkan tadi. Nah, untuk etil alkohol memang kalau kita lihat dari sisi penerimaan, dari dulu sampai sekarang angkanya nggak beranjak, cuma 154 miliar. Sebenarnya besar potensinya, sangat besar cukai dari etil alkohol ini. Cuma dari dulu Bapak sekalian, karena etil alkohol atau etanol ini adalah menjadi bahan baku bagi industri yang lainnya, entah itu kosmetik, termasuk tadi disebutkan jadi hand sanitizer dan seterusnya. Selama ini banyak sekali memang perusahaan-perusahaan itu yang mengajukan sistemnya pembebasan cukai, dan itu sangat-sangat membantu memang perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan terkait dengan yang menjadikan bahan baku etanol sebagai bahan bakunya. Makanya kalau kita lihat dari sisi penerimaan sangat kecil, cuma 100-an miliar, sangat nggak signifikan kalau kita bandingkan dengan misalkan cukai minimal alkoholnya itu udah di atas 7 triliun. Apalagi cukai sel tembakau 100 sekian triliun tuh kan. Kalau cuma EA itu hanya sekitar 100-an miliar. Kenapa? Karena selama ini memang kita sudah memberikan fasilitas baik berupa pembebasan barang kena cukai maupun cukai tidak dipungut terhadap etil alkohol ini, sehingga kita mudahkan, apalagi dengan sekarang kondisinya yang lagi kita sangat membutuhkan produk seperti hand sanitizer dan seterusnya. Kita dorong memang cukai yang dari dulu udah bebas. Justru kita dorong kayak misalkan kalau dia impor, biaya masuknya pun kita bebaskan. Gitu. Mungkin Bu Ita sebentar yang bisa baik. Sampaikan terkait dengan. Ya baik, terima kasih Pak Sarno atas tadi paparan ya, tanggapan dari paparan tadi. Kalau boleh nanya nih Pak Sarno terhadap cukai ini ya. Kalau tadi kan terjadi penurunan nih Pak. Terjadi penurunan. Maksud di IHT ya, industri hasil tembakau. Jadi kalau harusnya kan pemerintah ini karena rokok terutama Pak, ini kan yang menjadi sumber, ini jadi pendalunya ini kan industri rokok sebenarnya Pak. Maksud saya bahwa dia itu kan yang penyebab orang jadi merokok, kemudian kan yang mempunyai rentan terhadap COVID ini, 19 itu mereka perokok gitu kan. Nah harusnya kan kalau cukai sebagai reguler itu pengendali kan dia yang harus bertanggung jawab gitu Pak, artinya gimana ini tanggapan dari Kementerian Keuangan? Nanti mungkin banyak dari beberapa Bapak Ibu di sini akan bertanya juga mungkin ya. Tapi kita akan coba ke Bu Cut. Assalamualaikum Bu Cut. Assalamualaikum Bu Cut. Kita akan ke Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran Mbak? Iya, alhamdulillah bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Bapak Ibu. Selamat siang. Ini tadi Kementerian Keuangan Bu sudah memaparkan bahwa tentang penerimaan negara dari cukai ya Bu ya. Nah kita akan coba cross check kan apakah di Kementerian Kesehatan ini terutama untuk anggaran kesehatan terutama di pengendalian penyakit tidak menular khususnya di rokok ya Bu ya, di tembakau, di pengendalian masyarakat untuk para perokok dan lain sebagainya itu bagaimana? Apakah memang betul ada support dana yang cukup dari Kementerian Keuangan gitu? Mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini karena topiknya tadi dikaitkan cukai dengan COVID. Sebelum saya ke sana, mungkin saya ingin menyampaikan gambaran secara umum dulu. Bahwa kita ketahui penyakit tidak menular seperti penyakit kardioserebrovaskuler, jantung, kemudian diabetes, hipertensi, kanker, lalu asma kronik,
paru kronik dan lain sebagainya, itu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya kronik dan saat ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi dan pembiayaan kesehatan yang terbesar dari jaminan kesehatan nasional. Nah, tentu kita berkomitmen untuk menurunkan prevalensi, karena prevalensinya meningkat terus setiap tahunnya, terutama juga dari aspek faktor resiko. Kita tahu bahwa salah satu faktor resiko yang menyebabkan penyakit tidak menular ini adalah perilaku merokok. Dan beberapa data dari riset kesehatan dasar juga menunjukkan perokok pemula untuk anak-anak di bawah 18 tahun ini meningkat terus. Jadi dari Riskesdas sebelumnya 7,3, tahun 2018 itu 9,1. Dan sepertinya kalau tidak ada concern dari kementerian, lembaga, atau pengambil kebijakan lainnya untuk melakukan pengendalian konsumsi tembakau dalam rangka mewujudkan visi Presiden untuk mewujudkan SDM unggul, maka prevalensi ini akan sangat sulit untuk diturunkan. Concern kami Kementerian Kesehatan adalah melindungi konsumsi rokok, paparan rokok ini pada anak di bawah 18 tahun dan wanita hamil. Kita tahu anak ini adalah masa depan Indonesia nantinya, dan wanita hamil merupakan nanti orang yang juga melahirkan anak-anak generasi penerus dari bangsa ini. Nah, selain itu kita juga kewajiban komitmen global, memenuhi komitmen global, yaitu target SDGs, di mana target SDGs tersebut pada 2030 nanti harus bisa menurunkan 1/3 kematian dini akibat penyakit tidak menular. Tentu Indonesia punya komitmen yang kuat juga untuk mencapai target ini, selain juga kita ingin mendukung visi Presiden mewujudkan SDM unggul. Kita tahu SDM unggul tentu adalah orang-orang yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga harus sehat secara fisik. Nah, bisa kita bayangkan kalau nantinya Indonesia, tujuan kita adalah mencapai Indonesia unggul, harus didukung Indonesia maju dengan SDM unggul, anak-anak yang sekarang, yang generasi kita sekarang terpapar dengan asap rokok atau menjadi konsumer rokok yang paling besar, ini tentu tidak akan tercapai, baik target SDGs maupun visi Presiden untuk mewujudkan SDM unggul. Saya pikir pertemuan kita maraton dengan Bappenas pada bulan Februari yang lalu, yang 1 minggu kalau tidak salah, yang berturut-turut Bappenas mengadakan pertemuan dari tanggal 4 kalau tidak salah saya sampai tanggal berapa itu, 9 kan, Februari, membahas yang tadi disampaikan oleh Pak Sarno kalau tidak salah, membahas roadmap pengendalian tembakau dalam rangka mewujudkan visi Presiden tersebut, sehingga diharapkan dari masing-masing kementerian lembaga memberikan peran serta kontribusi untuk mendukung kebijakan ini. Nah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini orang yang paling atau institusi yang paling sangat berdampak melakukan penanggulangan terhadap dampak konsumsi rokok, tentu berharap sangat dengan meningkatnya tadi faktor resiko penyakit tidak menular dan penyakit tidak menularnya sendiri, sangat berharap ada upaya-upaya apapun yang dilakukan untuk membatasi atau melarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang berakibat buruk bagi kesehatan. Baik itu dari aspek peningkatan cukai maupun dari apapun kebijakan lainnya yang membuat. Prinsipnya kita ingin anak-anak di bawah 18 tahun ini tidak mendapat akses untuk itu, karena kita tahu sekarang untuk membeli rokok itu mudah sekali ya,
sangat gampang didapat oleh anak-anak tersebut. Ya, tentu kita berharap ada kebijakan-kebijakan lain di luar kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk mengkondisikan pembatasan dan pelarangan ini kepada anak-anak di bawah 18 tahun. Nah, tentu saja upaya-upaya yang dilakukan tadi kita harapkan juga akan memberi dampak bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dari aspek anggaran, selama ini tentu saja apa yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan sudah berdasarkan dari penetapan anggaran negara yang memang dialokasikan untuk kementerian lembaga. Tapi memang harus diakui terkait rokok ini kan adalah perilaku. Untuk merubah perilaku tentu harus ada edukasi, informasi yang sangat luas kepada masyarakat. Nah, kita tahu bahwa porsi anggaran di Kementerian Kesehatan memang masih besar untuk upaya-upaya kuratif. Untuk upaya promotif, preventif ini masih belum berimbang. Kita harapkan makin ke depan dan ada pemicu seperti saat ini ya, kondisi COVID ini kan lebih banyak kepada faktor perilaku masyarakat yang memang harusnya dilakukan sejak awal. Masalah-masalah prinsip hidup bersih itu adalah prinsip-prinsip yang harusnya menjadi perilaku kita sehari-hari. Nah, saya berharap bahwa ke depan dengan adanya pemicu kondisi seperti ini, masyarakat akan semakin memahami tentang upaya-upaya menerapkan perilaku hidup sehat. Salah satunya adalah mengurangi konsumsi rokok. Nah, karena rokok juga pilihan memang mungkin bagi orang yang merokok, tapi bukan pilihan bagi orang yang tidak merokok di sekitarnya. Hal-hal seperti ini yang harus dipahami, dan upaya promotif, preventif, edukasi, dan informasi kepada masyarakat ini memang harus kita gencarkan meskipun saat ini anggaran kepada kuratif itu lebih besar. Jadi kami sangat berharap apapun upaya yang dilakukan yang tujuannya untuk membatasi atau melarang konsumsi rokok ini, pada prinsipnya Kementerian Kesehatan akan mendukung. Nah, kita tahu juga tadi disampaikan Pak Sarno menarik sekali bahwa pendapatan yang dihasilkan dari cukai tersebut 175 ada 153 gitu kan. Pada pertemuan Bappenas ternyata kita juga mendapat perspektif baru bahwa economic loss yang disebabkan oleh rokok ini 2 kali lipat. Waktu itu ada penelitian dari Pak Suwarta Kosen salah satu, dan bahkan konsultan WHO yang memaparkan pada saat itu malah menyampaikan economic loss yang ditimbulkan hampir 750-an triliun kalau saya tidak salah. Jadi memang ini juga harus menjadi perhatian kita, karena saya membaca di salah satu referensi kalau memang cukai rokok ini dinaikkan, maka konsumer itu akan menurun setengahnya dan pendapatan negara akan bertambah. Nah, mungkin pilihan-pilihan sulit ini, tapi tujuannya untuk pada prinsipnya untuk mengkondisikan agar masyarakat kita menjadi lebih sehat, dan visi Presiden untuk mewujudkan SDM unggul dengan melindungi anak-anak di bawah 18 tahun tadi terpapar dari konsumsi rokok ini juga bisa dilarang atau dibatasi, ini mungkin akan bisa terwujud. Mungkin itu saja Bu Rosita, tanggapan dari kami. Pada prinsipnya apapun itu selama mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Kementerian Kesehatan sangat mendukung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cut atas tanggapannya. Jadi memang selama ini fokus pemerintah lebih pada support dana untuk kuratif ya Bu. Preventif dan promotif itu belum banyak
mendapatkan anggaran yang besar. Nah, ini mungkin menjadi PR ketika ini menjadi bencana kesehatan, ini adalah salah satu semacam trigger mungkin untuk pemerintah seharusnya bahwa penting untuk menganggarkan dari preventif dan promotif itu, karena itu kan masalah perilaku ya Bu, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita terima kasih Bu Cut. Kita akan langsung ke Pak Budi. Alhamdulillah Pak Budi sudah bisa bergabung dengan kita. Ya Bu, kedengeran nggak Bu? Ya, alhamdulillah kedengaran. Ya, kedengaran Pak Budi. Siap. Kedengaran. Ya Pak Budi, selamat bergabung. Alhamdulillah akhirnya ya Pak. Ya, tadi connect karena emang ini pakai Google Meet, biasanya pakai Zoom. Terima kasih Pak Budi. Silahkan, saya persilahkan untuk memaparkan presentasinya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros, terima kasih Pak Yes. Makair ya Pak Rektor ITB Ahmad Dahlan tadi sudah menyampaikan, juga Pak Sarno, Pak Dokter Corona, dan beberapa menanggap yang akan di acara ini. Maaf tadi ada kesalahan teknis jadi baru bisa sekarang. Baiklah, saya paparkan beberapa mungkin 10 menit ya Bu ya. Baiklah, ini kita mencoba memaparkan. Ya Pak, kurang lebih 10 menit ya Pak. Siap Bu, siap. Ya, kaitan dengan kesehatan, saya coba meraba arah ekstensifikasi cukai di Indonesia Bu. Silakan Pak Parman bantu. Ya, jadi saya baca dari tornya ini, makanya ada beberapa hal, 4 hal yang terkait dengan acara ini, yaitu terkait dengan prevalensi perokok. Itu mungkin nanti ada gambaran penerimaan cukainya. Kemudian yang kemudian adalah terkait dengan ekstensifikasi. Ini yang menurut saya lebih penting, lebih perlu ke depan agar tidak hanya 3 barang kena cukai di Indonesia. Ya, silakan lanjut. Nah, ini sebagai awalan mungkin Bapak Ibu semua. Jadi di dunia peringkat kita itu tidak atau belum lah ya, belum bagus-bagus amat itu loh. Jadi yang pertama misalnya Human Development Index kita tahun 2019 dari UNDP, kita peringkatnya 111 dari 189 negara. Itu hanya di atas Samoa ya, negara kecil yang muncul di filmnya Hobbs and itu ya. Kemudian Afrika Selatan, Palestina, dan Irak, jadi masih di bawah. Kemudian yang kedua terkaitnya adalah Healthcare Index-nya juga kita tingkatnya 55. Tahun kemarin malah 51, jadi turun nih tahun 2020. Kemudian Environmental Performance Index tahun 2020, kita di peringkat 133 dari 180 negara. Salah satu elemennya adalah kualitas udara kita, itu peringkatnya 147, jadi lebih rendah dari kualitas umumnya secara indeks dari lingkungan kita. Kita lihat di sini, jadi target kita akan menaikkan di sini. Kalau nanti kaitan dengan cukai, maka ini mesti naik ya. Lanjut Pak Parman. Nah, topik pembahasan kita adalah ini, ada beberapa hal. Pertama penerimaan cukai, yang kedua batasan tarif cukai, yang ketiga adalah pertimbangan kesehatan dan lingkungan, yang keempat arah ekstensifikasi cukai, yang kelima mungkin ada earmarking sedikit, dan yang keenam adalah dorongan perubahan yang kita perlu lakukan bersama. Nah, ini penerimaan cukainya mungkin sangat kecil ya, jadi tapi bisa dibaca bahwa makin tahun kita makin tinggi, cuman hanya sekitar 9% dari penerimaan perpajakan. Pernah 11%, tapi juga hanya kembali ke 9% lagi. Intinya apa? Intinya di sini cukai masih kecil dibanding penerimaan perpajakan lainnya, yaitu PPN dan PPH. Ini yang mesti jadi apa namanya PR buat kita semua. Karena kalau hanya dari 3 jenis barang dan yang diuplok-uplok adalah rokok, ya kalau kata orang-orang ya berburu di dalam kebun binatang, memang tidak akan bertambah banyak. Makanya perlu ditambah barang lain. Ini mungkin kita perlu kampanyekan secara luas terkait ekstensifikasi nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait PMK tarif cukai, mungkin Pak Sarno yang membidani di BKF, kelahiran PMK ini, yang dulu saya juga pernah di sana. Intinya apa? Intinya dari rokok SPM dan SKM, kalau SKT mungkin ini yang sudah tinggi tarifnya sebenarnya. Mungkin terkait dengan negara lain perlu kita ya mungkin perlu dinaikkan karena batasnya 53%. Mungkin perlu dilihat lagi ke depannya. Tapi kembali lagi kalau saja memang pakai garpu aja. Lanjut Pak. Nah,
tadi disampaikan di depan terkait presentasi Pak Rektor juga. Habis dibilang ganteng makan lagi, Mak. Nah, Udah. ada Pagi. batasan tarif cukai. Nah, batasan tarif cukai ini ada dua, yaitu yang pertama hasil tembakau adalah 57% dari harga jual eceran dari Undang-Undang Cukai. Nah, kemudian yang tarif saat ini mungkin sekitar 40-an ya, 40-an sekian, tapi yang perlu dinaikkan lagi. Dan kedua adalah barang selain hasil tembakau. Ini yang perlu dinaikkan jumlahnya barangnya. Jadi baru MMA ya. Untuk berikutnya sebelumnya Pak. Pakai Zoom bisa, Bapak. Ya. Nah, ini yang selain hasil tembakau 80% ya. Lanjut Pak, lanjut. Kenapa ya? Lanjut ya. Padahal udah pakai earphone. Oke, dilanjut. Ya. Di sini di pertimbangan kesehatan dan lingkungan saya ambil dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Lingkungan. Settingannya kali ya? Enggak, buktinya bisa. Pakai langsung Pak Budi. Silakan Pak Budi. Siap. Oke. Jadi di pertimbangan kesehatan dan lingkungan hidup ini saya ambil dari Undang-Undang Kesehatan. Pegangannya pasal 6, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan. Kemudian pasal 136-nya kita tujukan pada remaja. Jadi terutama remaja Pak ya, Bapak Ibu. Cuma kalau kita yang orang tua oke lah ya, mungkin udah tidak prioritas lagi. Tapi remaja sebagai SDM masa depan bangsa, SDGs, kemudian Indonesia Emas 2045 dan sebagainya harus kita tangkap dengan ini. Kemudian Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas pencemar membayar. Nah, ini yang mungkin perlu kita pegang. Jadi beberapa terkait dengan pencemar lingkungan mungkin nanti akan membayar dalam bentuk cukai, dikenain cukai. Kemudian yang pasal 13-nya yang kedua, pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi pencegahan dari cukainya, penanggulangan dan pemulihan, mungkin earmark-nya ke lapangan, dibalikan lagi ke yang terdampak ya. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pertimbangan tadi Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka kita lihat beberapa barang sebelum jasa ya, barang yang kemungkinan bisa kita kaitkan menjadi barang kena cukai baru. Terkait makanan, minuman, dan barang tertentu adalah makanan, minuman yang tinggi kalori, garam, gula, lemak, bahan pengawet, bahan warna, dan sebagainya, serta mainan mungkin ya. Nanti Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan saya pikir lebih paham terkait barang-barang yang berbahaya. Kemudian barangnya adalah bisa minuman bermanis, fast food, junk food, dan lain-lain. Kemudian untuk terkait dengan lingkungan hidup, barangnya adalah yang mencemari tanah, udara, air, ya. Aktivitasnya bisa di barang tambang, kemudian bahan bakar fosil, kendaraan, freon, dan lain-lain. Itu bisa kita tarik berikutnya. Lanjut. Nah, ini cukai di beberapa negara yang untuk contoh, tapi kita mengacu ya intinya pada nomor 5 kita baru 3 kelompok barang. Jadi baru hasil tembakau, kemudian MMA dan etil alkohol. Sedangkan negara lain sudah cukup banyak. Amerika Serikat 7 kelompok, Brasil 30 kategori barang dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kita masih tertinggal dalam hal cukai. Jadi kalau kita mau benchmark dalam hal yang kebaikan, saya pikir juga cukai harus kita benchmark. Jangan misalnya demokrasi kita benchmark ya. Beberapa hal kita benchmark ketika cukai nggak mau, saya pikir nggak adil. Nah, ini perlu kita juga paham bahwa cukai kita masih tertinggal. Ini yang perlu menjadi PR besar kita semua ya. Karena negara selain kita di ASEAN sudah cukup banyak cukainya ya. Filipina 8, kemudian Myanmar aja ada 6 ya, Thailand 16 dan sebagainya. Jadi kita sangat tertinggal. Ya, lanjut. Nah, earmarking. Earmarking ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengembalikan ya, dari pengiriman pajak pada peruntukan yang sudah diplot. Tapi ini dampaknya biasanya arahnya adalah kalau banyak maka menjadi anggaran tidak fleksibel. APBN kita menjadi kaku karena tidak bisa diubah di tengah jalan. Nah, ini yang mungkin kalau mau earmark yang saat ini adalah baru sedikit ya, pengembalian penerimaan cukai pada pihak yang terdampak yang saat ini adalah dana bagi hasil cukai ya yang sudah dilaksanakan, tapi itu masih kecil ya, masih sedikit. Lanjut silakan. Nah, ini yang dari BHCHT yang kita laksanakan ya baru 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau.
di Undang-Undang Cukai. Jadi memang masih sangat kecil. Ini yang perlu kita dorong. Kalau nanti BKC-nya banyak, earmark juga mesti lebih banyak lagi ya. Kemudian lanjut. Nah ini persentasenya dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan penerimaan cukai yang makin meningkat. Jadi ini juga sebenarnya sudah cukup banyak ya ke daerah, kemudian ke wilayah yang punya penerimaan cukai, punya tembakau, sudah mendapatkan dana bagi hasil cukai ini. Walaupun memang untuk terkait dengan kesehatan itu yang lebih banyak adalah dari pajak rokok. Yang 10% dari cukai, 50% adalah ke kesehatan. Ini cukup besar. Nanti bisa kita kita audit atau kita lihat sebenarnya seperti apa performance dari kontribusi ini cukai atau pajak rokok ke kesehatan. Jadi kalau kita mau lihat lebih jauh bisa kita teliti lagi sebenarnya terkait dengan hal ini. Ya, lanjut. Nah, dari sini kita perlu beberapa hal yang perlu kita action bersama sebagai PR untuk meningkatkan penerimaan cukai, juga barangan cukainya makin banyak. Yang pertama adalah dorongannya adalah mengkaji produk berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Mungkin Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, kemudian bisa melihat apa sih makanan yang beredar yang berdampak negatif bagi kita manusia. Maka perlu diinventarisir apa saja, kita lihat dampaknya, baru kita nanti potensi menjadi barang kena cukai. Kemudian untuk terkait lingkungan, mengkaji produk yang berdampak mencemari lingkungan. Misalnya produk tadi sebutkan barang tambang dan sebagainya, itu apa yang bisa kita prioritaskan dari situ ya. Kemudian yang ketiga, mengusulkan perubahan batasan tarif cukai di Undang-Undang Cukai. Jadi kalau kita bicara meningkatkan tarif cukai, maka yang dilihat adalah batasan tarif cukai di Undang-Undang berapa. Untuk hasil tembakau 57%, ya kita perlu naikkan, kita perlu tanyakan pada DPR ya, pada legislatif, kenapa hanya 57%. Nah, kedepannya perlu kita naikkan, karena DPR baru mestinya semangatnya juga baru ya Bapak Ibu ya. Kalau sama ya apa daya lah ya. Kemudian yang berikutnya, mengusulkan penambahan objek cukai bukan hanya pada barang tapi juga jasa. Nah, untuk terkait jasa di Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 itu rezimnya baru barang. Makanya kita perlu menambahkan jasa, kita perlu revisi lagi, teruskan revisi menjadi ada jasa untuk kenaikan cukai. Karena negara lain sudah ada cukai ya untuk terkait karaoke, pub dan lain-lain terkait dampak negatifnya bagi masyarakat. Kemudian mengkaji earmarking cukai pada kesehatan. Ini juga perlu kita kaji lebih jauh, pengaruhnya seperti apa. Kalau memang bagus, berarti kan perlu diteruskan. Termasuk juga audit lapangannya setelah menerima earmark tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tugas kita semua adalah membangun kesadaran pentingnya cukai dalam menjaga kualitas SDM. Ini kalau kita mau ke depan mau menjadikan cukai yang strategis, maka perlu dimasukkan dalam pengelolaan SDM kita dari sisi perpajakannya. Mungkin demikian Bu Rosita dan Bapak Ibu semua. Dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas paparannya. Tadi poin-poinnya adalah bahwa memang perlu kajian lebih luas lagi ya tentang cukai ini, dan tadi bahwa pencemar ya memang membayar. Nah, ini rokok ini pencemarannya sudah sangat komprehensif ya Pak. Ini perlu kita push lagi pemerintah untuk bagaimana ini membayarnya ini kan lewat cukai. Nah, untuk regulernya ini bagaimana mengendalikan perokok itu kan ada di teman-teman di Kementerian Kesehatan, ternyata tidak pernah disebut dana, misal seperti itu tadi. Nah, selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan kepada Bu Lili untuk menanggapi. Assalamualaikum Bu Lili. Assalamualaikum Bu Lili, ada? Bu Lili, Assalamualaikum. Saya belum dengar, Bu Lili. Assalamualaikum. Bu Lili ada Bu, ada Bu Lili. Ada. Oh, keluar ya? Hah? Left.
Mbak Rosita, suaranya nggak kedengaran. Bu Rosita, suaranya nggak kedengaran, Bu. Bu Rosita. Sekarang kedengaran? Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oh, ya. Sedang Saya persilahkan kepada Bu Sumaryati, karena Bu Lili kayaknya live ya, lagi keluar. Ibu, Bu Sumaryati ada di sini? Dari TCSC, yakni? Ada. Ada, Ibu bisa memberikan tanggapan? Kayaknya belum connect ya, belum ini. Atau dari yang lain, Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Dari Jerman, dari Jerman. Oh iya, ada yang dari Jerman jauh-jauh ini. Bu Upi, Oke. saya persilahkan Bu Upi. Assalamualaikum Bu Upi. Bu Upi, tadi udah connect tapi kok belum. Assalamualaikum Bu Upi. Atau dari lembaga lain yang mungkin akan memberikan tanggapan, saya persilahkan. Tadi jelas banget bahwa kajian-kajian tentang ekstensifikasi cukai dan tentang cukai hasil tembakau ini nanti kalau Pak Muher pernah mengatakan Halo. Ada ekstensi. Halo, Bu Upi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Tapi Upi. saya tuh cuma mau nyimak aja sambil masak, ternyata dimintain pendapat. Nah, tidak sedikit tanggapan ya. dari Jerman ya. Silakan Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa lama-lama bosen ya kalau ngedengerin saya kasih bahasan. Tapi intinya begini, wabah pandemi corona ini memang sangat luar biasa. Mengapa sangat luar biasa? Karena dulu selalu kita berbicara pandemi, tidak pernah berbicara tentang sebuah kebijakan yang harus sangat komprehensif. Satu. Yang kedua, dan inilah global solidarity. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan dengan baik secara internal, apapun bentuknya, itu kita tidak mungkin bisa juga secara eksternal itu membawa perubahan kebaikan kepada turunnya angka kesakitan. Ingat bahwa flattening the curve ini di pandemi corona memang sangat luar biasa, harus turunnya bareng. Ketika suatu negara bisa turun, negara lain tidak bisa turun flattening of the curve-nya, itu hanya akan menghasilkan infeksi pingpong. Dan itu yang sedang dibicarakan oleh beberapa riset institut. Bagaimana pasca pandemi. Nah, menurut saya, waktunya semua negara mencoba untuk mengeliminir apa yang paling menjadi atau beberapa komorbid. Dulu secara teoritis karena belajar dari MERS, belajar dari keluarga-keluarga virus yang satu keluarga ini, itu munculnya hanya kalau kelompok komorbid itu ya elderly, orang tua, kelompok dengan penyakit penyerta. Tapi ternyata sekarang sudah mulai teridentifikasi bahwa perokok itu menjadi sangat berkontribusi untuk menjadi kelompok komorbid karena high demand terhadap perawatan ICU dan ventilator menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak perokok, Pak. Sehingga belajarlah dari kewaspadaan ini. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Jangan begini loh. Jangan premisnya diganti, mana buktinya, gitu ya. Nah, kalau mana buktinya datang nanti buktinya. Sudah terlihat kan ketika kita dalam tanda kutip menyepelekan, maka datanglah itu si corona. Ya, nah sekarang apakah kita juga akan seperti itu? Lalu kehabisan ventilator di mana-mana, kehabisan ICU di mana-mana yang sebetulnya juga sudah kehabisan ya. Mungkin tadi juga corona juga sudah beberapa menyinggung tentang bagaimana kesigapan kesehatan. Nah, jadi pesan saya itu, tolong Indonesia
jangan lengah untuk mengenali kelompok-kelompok komorbid yang lain. Dan salah satunya yang sudah terdeteksi kalau di negara-negara yang sudah duluan melakukan awareness yang kuat, itu adalah tentang merokok. Ini pun juga di Jerman ketahuannya ya setelah kita kena corona gitu loh, bahwa ada dua kali ya relatif risknya menjadi 2 kali dibandingkan yang lain terhadap kebutuhan penggunaan ICU dan ventilator. Nah, belajar dari ini, tolonglah Indonesia juga sudah mencoba untuk ini. Yang pesan berikutnya adalah jangan berpikir bahwa kesehatan dengan ekonomi itu adalah 2 hal yang saling berlawanan kutub. Justru dua-duanya harus ditaruh di tengah. Karena ekonomi akan menjadi kepanjangan sekarat ketika semua rakyatnya atau sebagian besar kasus rakyatnya itu sulit tertangani. Karena konsentrasi dan lain-lain tetap akan ditaruh di sana dan mau sampai berapa lama. Lebih baik diselesaikan lalu kemudian ekonominya dihidupkan. Gitu ya. Saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Oh ya, satu lagi pengalaman bahwa dengan karantina wilayah maupun karantina negara, Jerman sekarang membuktikan 27,5 hari, maka terlihat dalam waktu 1 minggu, seluruh negara bagian, 16 negara bagian, angka kesakitannya, jumlahnya itu turun 2 kali lipat dibandingkan 1 minggu yang lalu. Ya, jadi kalau 1 minggu yang lalu setiap negara bagian itu rata-rata kenaikannya satu negara bagian itu bisa 400, 200 ya, sekarang sudah turun 2 kalinya. Jadi inilah keuntungannya dari sebuah kebijakan yang komprehensif. Saya rasa itu ya, jadi jangan telat mengambil keputusan. 1 hari akan sangat berbeda hasilnya dengan yang beberapa hari. Apalagi kalau kemudian berminggu-minggu. Karena dalam corona musuhnya satu, waktu. Semakin kita tidak bisa berkejar dengan waktu, maka akan semakin banyak korban yang jatuh. Itu yang tidak ada di virus yang satu keluarga dengan corona. Yang dulu makan waktu 1 tahun dengan jumlah sekian korban. Tapi sekarang hitungannya hanya hari, minggu, dan bulan. Itu terima kasih Mbak Rosita. Baik, terima kasih Bu Upi atas tanggapannya ya. Jauh-jauh dari Jerman. Masih pagi di sini. Baik, Bu Lili sudah bisa bergabung, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Bu Lili. Bu Lili, sudah bisa bergabung dengan kami? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, karena Bu Lili belum bisa bergabung, ini mungkin ada dari Mas Tubagus dari KNPT mau memberikan tanggapan mungkin? Bu Sumaryati bisa nggak? Bisa, iya Bu, tadi saya persilahkan Ibu. Tadi ngomong tapi dia itu nggak dengar. Oke, gini ya. Oh iya baik Bu, maaf. Kalau kita lihat, Ibu. Kalau kita lihat kondisi sekarang, tadi kan sudah diuraikan soal cukai dan sebagainya. Yang mungkin akan turun cukai rokoknya, tetapi diharapkan ada cukai dari yang lain-lain. Kita ini mungkin fokus ke rokok ya. Kalau kita lihat sekarang, mudah-mudahan dengan kondisi sekarang di mana masyarakat itu kekurangan kebutuhan pokok, kekurangan uang, mudah-mudahan prevalensi merokoknya menurun, terutama untuk remaja, perokok pemula. Kita lihat ya, kebetulan saya banyak juga bergerak di bidang untuk bansos-bansos ya. Itu sekarang kan banyak sekali yang tidak punya uang. Mereka yang tidak bekerja, yang tadinya bekerja harian, sekarang ada upah, apalagi disabilitas. Kemarin sampai saya mendapatkan bahwa disabilitas tunanetra itu karena tidak punya uang buat beli gas, makan mie instan mentah. Jadi kasihan sekali. Jadi mudah-mudahan sih dalam kondisi sekarang itu untuk yang perokoknya menjadi berkurang. Tetapi ini tentu bukan hanya sekarang, kita harapkan terus. Jangan sampai bantuan sosial, memang ada juga yang diberikan uang, itu digunakan untuk merokok. Jadi kita fokus pada pengurangan prevalensi merokok. Memang baiknya sih cukainya ya diharapkan setiap tahun naik kan. Tetapi mungkin pemerintah juga nggak tahu nih, belum bicara apapun, hitung-hitungan juga belum ada. Kemudian semua istirahat
work from home, DPR juga begitu, kapan merapatkannya untuk, kita kan berharap ada revisi atau amandemen tentang undang-undang cukai. Kayaknya belum dibahas juga gitu. Jadi mudah-mudahan kita punya kesempatan dalam kondisi sekarang ini bisa menurunkan para perokok. Tadi Bu Ubi cerita kalau yang merokok itu 2 kali lebih besar risiko terkena COVID-19 ini. Mungkin bukan risiko terkenanya, tetapi kalau terkena risiko menjadi lebih parah itu akan 2 kali lipat karena betul. Tadi saya katakan bahwa merokok itu menyebabkan 2 kali lipat severity untuk membutuhkan penggunaan ICU dan ventilator. Jadi sudah kena COVID, terus dia merokok gitu ya. Nah, masalahnya sekarang kan ada penemuan baru juga. Sekarang katanya bukan fokus di ventilator, tetapi ini kan sekarang ada penemuan baru bahwa terganggunya paru-paru itu mirip-mirip dengan kenapa pakai kloroquine itu karena ada ferritin, ada macam-macam lah, sehingga sekarang kan ada teori baru bahwa yang penting itu dibersihkanlah mulai dari kerongkongan sampai ke bronchusnya. Nah, ini tentu kalau mereka sudah ada nikotin dan sebagainya, tar terutama, itu tentu lebih mudah saluran pernafasannya itu menjadi lebih mudah tersumbat. Nah, itu tentu susah, jelas. Ya, jadi jelas memang kita anjurkan sekali tidak merokok, dan kemudian supaya dalam kondisi yang sekarang boleh dikatakan sudah mulai resesi ini, mereka juga tidak akan merokok, dan tidak merokok sekarang nanti dirasakan manfaatnya sehingga selanjutnya tidak merokok. Nah, kita tentu juga harus mendorong pemerintah jangan ragu-ragu untuk tetap menaikkan cukai. Memang cukai itu bisa macam-macam, tapi di Indonesia yang paling banyak didapatkan cukai dari rokok. Kalau bisa ini meskipun dalam kondisi seperti ini juga cukai itu naik, tentunya akan sangat bermanfaat, pemerintah tetap dapat uang, industri rokok juga tetap untung, sehingga untung buat semua termasuk buat rakyat untuk tidak banyak merokok. Saya khawatir sekali bahwa kalau ada bantuan sosial yang berupa uang itu nanti digunakan untuk rokok, itu sedih sekali ya. Sedang keluarga betul-betul susah untuk mendapatkan Jadi kita mari bersama-sama tetap berjuang supaya pemerintah jangan menurunkan cukai, tetapi tetap menaikkan keperluan negara, keperluan juga rakyat, dan untuk supaya seterusnya masyarakat tidak banyak merokok, khususnya untuk remaja dan masyarakat kurang mampu itu, supaya benar-benar mengurangi rokok. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kita tetap berjuang. Ya, baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya, dan ini memang betul-betul kita perlu terus diingatkan ya Bu ya, untuk pemerintah diingatkan terus, dan seperti kebijakan ekonomi nih Bu yang kadang malah suka aneh-aneh ya. Jadi kita jangan maju mundur, jangan kalau ngomong sekarang apa, besok apa. Katanya ada istilah kan, pagi dele, sore tempe, jangan begitu. Tapi tempe nggak bisa jadi dele ya, masalahnya itu. Tempe nggak bisa dikembalikan jadi dele, masalahnya itu. Ya, betul itu. Nah, ini mumpung ada Pak Sarno dari Kemenkeu, ada Bu Cut juga dari Kemenkeu, supaya bisa antar lintas sektor. Halo. Halo Ibu. Ibu, terima kasih. Bu Lili bisa ya Bu? Udah connect ya Bu? Bisa, saya juga nggak ngerti kenapa tadi nggak connect gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Nih sudah bergabung dengan kita Bu Lili, audionya sudah tidak bermasalah lagi. Jadi langsung aja Bu, silakan Bu. Karena waktunya waktunya udah limitasi ya. Ya, limit ya. Kita selama 3 bulan ini kita sudah hiruk-pikuk dengan COVID ini, dan tentu ini sudah membuat memporak-porandakan sosial ekonomi kita, tatanan kita, tapi percayalah insya Allah suatu saat ini akan berhenti dan kita tetap berupaya dengan baik. Tapi intinya saya langsung saja pada apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah ya. Menurut saya kita tuh pemerintah harus konsisten. Konsisten tuh dalam arti maksudnya begini,
kalau sekarang ini sudah mentargetkan ataupun sudah mempunyai nawacita lah katanya, sumber daya manusia yang unggul, lalu ditetapkan berbagai indikator capaiannya misalnya RPJMN ya dalam itu. Tetapi yang saya perhatikan adalah ketika RPJMN itu tidak tercapai, rasanya pemerintah juga nggak kaget-kaget amat sih, biasa aja, berjalan terus aja. Seperti tadi disampaikan misalnya, indikator prevalensi perokok usia di bawah 18 tahun yang harusnya 2019 ini adalah 5,4%, tapi sekarang ini mencapai 9,1%. Jadi ini sesuatu yang sangat ada yang salah dengan kita tentunya. Nah, kemudian juga semangatnya adalah menurunkan angka stunting ini. Tentu stunting ini juga kaitannya erat sekali dengan perokok ya. Dan kita tahu bahwa perokok laki-laki di Indonesia ini adalah terbanyak juga di dunia, selain India dan Cina, dan juga ini di level menengah bawah itu yang paling banyak. Ya, yang terkena dampak sekali itu justru memang menengah bawah. Tadi Bu Sumaryati sempat menyampaikan bahwa ya menengah bawah misalkanlah katakan seperti ojol-ojol itu ya, biasanya kita melihat mereka nongkrong-nongkrong bersama menunggu orderan sambil merokok, tetapi mungkin dengan situasi COVID seperti ini, tekanan ekonomi yang sangat kuat seperti ini, mereka tentunya akan berupaya untuk tidak merokok lagi. Mereka akan lebih mementingkan kondisi keluarganya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini memang dengan adanya COVID ini suatu momentum untuk kita bisa berhenti merokok ataupun betul-betul masalah rokok ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Kemudian juga kalau kita lihat, saya perhatikan adalah yang penting pemerintah ini antar kementerian harus sinkron. Ketika Presiden mengatakan sumber daya manusia yang unggul, bagaimana kita bergerak antar kementerian ini? Seperti contohnya lah ketika kami masih aktif dulu, Kementerian Kesehatan tugasnya adalah membuat masyarakat sehat dengan berbagai upaya, promotif, preventif, dan sebagainya. Walaupun tadi sudah disebutkan oleh Ibu Cut, bahwasanya anggaran untuk promotif preventif itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang kuratif. Ya. Ini juga perlu menjadi perhatian kita. Sementara kementerian lain, misalnya perindustrian ataupun perdagangan, bahkan mungkin juga Kementerian Keuangan, itu berpikir dari visinya masing-masing, tupoksinya masing-masing. Perindustrian mungkin berpikiran bahwa harus sebanyak-banyaknya industri itu menghasilkan sesuatu tentunya untuk memasukkan negara. Walaupun industri itu membahayakan masyarakatnya, tapi itu tetap dikejar ya. Saya arahnya mengarah ke rokok ini kan tentunya. Tanpa memperhatikan bagaimana dengan upaya kesehatan masyarakat itu. Ya. Bahkan di waktu yang lalu, industri rokok itu akan dimasukkan sebagai industri prioritas di Indonesia ini. Kan kita bisa bayangkan, industri prioritas, tapi di satu sisi pemerintah ini juga menginginkan SDM yang unggul. Gimana ceritanya kalau itu nggak sinkron berjalannya di dalam mencapai target-target itu ya. Kemudian juga bagaimana misalnya Kementerian Kesehatan sudah berupaya untuk supaya jangan ada iklan-iklan, tetapi itu semua kewenangan dari KPI, Kominfo dan sebagainya. Mudah-mudahan di waktu dekat ini KPI undang-undang penyiaran ini benar-benar berpihak kepada masyarakat untuk lebih sehat ya. Terus kemudian juga dengan Kementerian Keuangan. Saya bergaul dengan Mas Sarno ini sudah lama sekali ya, udah sering dari sejak awal dulu berkaitan dengan cukai pokok yang masih 2,5% ini, dan kemudian saya perhatikan peraturan-peraturan misalnya menaikkan cukai. Menaikkan cukai itu pernah di tahun 2018 ya, yang kira-kira itu akhirnya mendadak dieliminasi. Akhirnya dicabut peraturan tersebut sehingga jadi tidak naik. Kalau dari Kementerian Keuangan selalu mengatakan cukai itu pasti naik. Tapi kalau kita lihat implementasinya, itu tetap masih bisa diakses, masih bisa dibeli oleh orang-orang kelompok menengah bawah ini. Yang justru harusnya mereka tuh lebih mementingkan gizi keluarga dan sebagainya. Jadi ini mungkin yang menurut saya nggak bisa cuman pelan-pelan, tapi harus betul-betul
signifikan mengatasi hal-hal kesimpang siuran antar kementerian ini. Kemudian juga mungkin Kementerian Keuangan juga ya bersama pemerintah tentunya ya, Undang-Undang Cukai ini mungkin juga sudah harus direvisi ya, karena di situ ditetapkan 57% ya, tidak boleh lebih dari 57% harga jualnya. Sementara WHO sendiri menetapkan itu kebalikannya, 75%. Nah, jadi hal-hal semacam ini yang lintas kementerian ini yang perlu ditingkatkan betul kerjasamanya supaya tidak saling bertubrukan. Kita dari Kementerian Kesehatan berupaya keras bagaimana caranya untuk menyehatkan, tapi dari kementerian lain tetap saja membuat industri itu lebih leluasa dia bergeraknya, gitu ya. Padahal kalau kita berpikir pemerintah mau menaikkan harga rokok itu cukup signifikan sehingga tidak bisa dibeli lagi oleh masyarakat menengah bawah ini, itu akan lebih baik ya tentunya. Karena apa? Pendapatan negara pasti akan naik. Sudah pasti, karena rokok itu tidak serta-merta dia akan berhenti. Rokok itu tidak akan serta-merta dia berhenti merokok, ya kan? Tetapi karena ini sifatnya nikotin ya, dia ada adiksi di dalamnya. Tapi setidaknya buat kelompok ojol-ojol ataupun tukang-tukang ataupun yang menengah bawah itu, dia bisa berhenti dengan segera tentunya. Kemudian juga upaya-upaya yang lain tadi yang sudah banyak disebutkan juga, bagaimana ekstensifikasi dengan produk-produk lainnya yang perlu dikenakan cukai. Ya, karena hal ini tentu kalau tadi juga sudah disampaikan bahwa pendapatan negara dari rokok ini sepertinya dia pahlawan banget ya mendapatkan pemasukan buat negara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pun Kementerian Kemenko Keuangan apa ya atau perekonomian itu memberikan penghargaan kepada industri rokok. Padahal yang menyumbang uang sedemikian besar itu adalah rakyat, bukan mereka gitu, ya kan? Jadi kalau harga rokok ini bisa naik betul, ya tentu kelompok bawah ini akan stop rokok dan juga iklan-iklan itu di-ban saja. Kalau tadi katanya Mas Sarno bahwa mereka mengalami bukan kerugian ya, penurunan keuntungannya, ya udah nggak usah pakai pasang-pasang iklan lagi. Ya, karena iklannya mereka itu tidak berseri banget uangnya. Kita bisa tahu dari setiap di televisi aja seperti itu, belum lagi di sosial media yang kita masih belum bisa menyetop iklan-iklan tersebut. Itu kan pemasukan yang sangat luar biasa buat iklan rokok. Udah mendingan di-ban aja. Dan kemudian juga KTR-KTR yang sudah ada di daerah-daerah ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan diperketat lagi sehingga betul-betul kita bisa menghentikan COVID ini, karena tadi sudah banyak dibicarakan bahwa masalah hubungan antar rokok dengan COVID ini sangat dekat sekali. Dan juga tentunya pemerintah perlu mewujudkan revisi dari PP 109 ini yang menurut saya kalau sekarang ini tersendat-sendat ya, masih diributkan antar kementerian yang alasannya seperti tadi, masing-masing melihat dari sisi masing-masing kementerian tapi tidak berpikir bagaimana Undang-Undang Dasar itu menyebutkan bahwa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya ya. Jadi kembali lagi kalau ini terus akan tarik-menarik antar kementerian, kita lihat nanti di 5 tahun ke depan RPJMN itu akan kita lihat lagi apakah prevalensi perokok itu akan benar-benar bisa turun. Menurut saya tidak bisa turun kalau tidak diikuti dengan aturan-aturan ataupun regulasi yang ketat supaya ini betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Jadi saya juga mengapresiasi kepada 40 lembaga yang sudah bersurat kepada Presiden berkaitan dengan rokok ini untuk supaya lebih diperhatikan lagi ya. Bukan kita memusuhi rokoknya, tetapi betul-betul harus bisa diatur. Dan pengaturan ini Mbok ya, oh gitu ya, berpihak kepada masyarakat banyak, bukan berpihak kepada industrinya. Ya, kalau kita masih memperhatikan industrinya terus, ya udahlah, kita tidak akan mendapatkan bonus demografi yang diharapkan nanti masyarakat unggul itu impossible menurut saya. Jadi memang PR-PR pemerintah ini masih banyak sekali yang harus dilakukan. Harus sinergi antar kementerian itu untuk melihat secara komprehensif permasalahan
yang ada. Menurut saya rokok ini sebelum COVID ini sudah menjadi heboh sebetulnya permasalahannya, tapi terus ditambah dengan adanya pandemi ini, ya tentu saja hubungannya ternyata sangat erat sekali, bahwa perokok itu akan lebih mudah terkena dampak yang lebih buruk tentunya, dan dia juga bisa menyebarkan, ya. Mungkin saya rasa singkat dari saya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Lili atas ini benar-benar sudah ini ya Bu, langsung kita bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi tentu memang ini menjadi seharusnya ini menjadi trigger tadi ya Bu ya oleh pemerintah. Selama ini nawacita itu mereka tidak tercapai ya biasa aja gitu ya Bu, RPJMN ya biasa aja gitu. Kayaknya nggak kaget-kaget amat gitu, nggak tercapai RPJMN. Padahal biaya yang sudah dikeluarkan di dalam RPJMN setiap kementerian itu kan besar banget. Coba kalau bisa berpikir untuk meningkatkan bagaimana upaya promotif preventif ini didukung oleh lintas kementerian yang lain ya. Bukan hanya itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, bukan. Kesehatan bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan, tapi dari semua sektor yang ada, bahkan termasuk industri, termasuk private sector dan masyarakat itu sendiri. Ya, baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Nanti mungkin next pertemuan kita akan undang juga dari Kementerian Koordinator Industri, Ekonomi dan Industri ya Bu, supaya mereka juga dengar. Jadi kalau Kementerian Keuangan kalau dengar pasti dengar sih Mbak, tetapi apakah itu akan mengindahkan ya, karena itu yang kita udah sering bertemu, tapi mengindahkannya belum gitu loh ya. Saya sedikit nyelok ya. Baik, Bu Sumaryati silakan, setelah itu Bu Upi. Ya. Waktu itu kan ada pertemuan dengan Bappenas dengan semua sektor yang disebut Bu Lili tadi ya. Bappenas mempresentasikan RPJMN-nya. Wah, dengan mengundang konsultan dari Afrika Selatan dan Hong Kong, semua sudah menyampaikan, oh, kalau kita mau mencapai RPJMN, kementerian ini harus begini, 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 begini. Tapi dari kementerian yang disebut itu tidak mau begitu gitu loh. Betul, itu tadi yang saya sampaikan, Bu Sumaryati. Jadi sebetulnya tidak sesuai juga dengan visi misi nawacita presiden ya betul. Akhirnya yang ada business as usual, anggaran dipakai masing-masing melihat segi pandangannya masing-masing gitu. Betul. Dan ada yang menyedihkan begini loh, kenapa sih cukai gini? Kata orang yang saya ajak ngomong itu dari sana lah. Oh itu kan juga DPR kalau mereka mau dinaikin, terus mereka ke DPR, terus DPR-nya protes ke kita. Waduh, gitu loh. Oke. Ya, itulah memang kondisi kita. Ya, saya juga ingin kasih masukan sedikit. Mungkin belajar dari pengalaman negara lain ya. Tapi tentu yang pengalamannya saya dapat ketika saya masih riset di sini. Jadi saya lihat pemerintah Jerman, meskipun saya bukan bagian dari politisi, mereka mencari betul titik tengah di mana industri masih bisa hidup. Mungkin itu yang harus bisa juga menjadi lesson learned buat pemerintah Indonesia. Karena saya lihat mereka sama sekali tidak melarang untuk para perokok dewasa, tetapi lihat pengendalian kepada para perokok pemula. Dan inilah sebetulnya inilah sebetulnya yang menjadi masalah besar untuk Indonesia. Karena perokok pemula kita sangat tinggi gitu ya. Sebetulnya Mbak Upi, sebetulnya kita ini sudah banyak belajar dari negara-negara maju, sudah diundang, apalagi sudah banyak. Jangan diundang, sudah diputuskan saja. Sudah diundang secara khusus, bukan rame-rame di dalam seminar. Ya, tapi law enforcement-nya, Bu. Law enforcement. Sekali lagi law enforcement. Kalau hanya menghimbau, itu tidak bisa. Tapi tegakkan dengan ancaman hukuman. Jadi misalnya begini, semua Lebensmittel di sini, semua toko yang menjual bahan makanan itu bisa menjual rokok. Di luar itu tidak bisa menjual rokok. Tapi apa? Mereka harus menunjukkan Ausweis ketika dicurigai usianya masih di bawah 18 tahun. Jadi mereka ambil cut off 18 tahun. Mengapa? Karena kriteria anak 18 tahun. Nah, tapi kan kita tidak di Indonesia. Kita bisa di sini. Sementara saya memberikan gambaran misalnya ya, untuk KTR lah katakan. Itu kalau bupatinya merokok, wali kotanya merokok, kepala dinasnya merokok, terus yang di bawahnya tuh semua jadi ewoh pakai woh gitu untuk melarang dan bahkan
dihambat-hambat seperti itu. Jadi menurut saya mereka ini yang perlu di brainwash banget ya. Tapi kan perokok ada perokok ya, kalau kita tahu tempat merokok itu tidak di tempat yang tertutup, harus di tempat yang terbuka dan sebagainya dan sebagainya. Menurut saya mereka itu bupati wali kota itu sudah sering pergi ke luar negeri juga. Mereka kalau di luar negeri perokok itu bisa tertib. Tapi kalau balik nggak bisa ya? Indonesia dia nggak bisa. Jadi saya benar-benar ini harus tangan keras dari pimpinan negara ini untuk role model. Role model menjadi sangat penting sekali. Role model. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin ini waktunya sudah limit ya, Bu. Sudah pukul 15 lebih. Jadi saya tidak menyimpulkan banyak sebenarnya, tapi bahwa ini cukai ini Pak Sarno, mungkin Pak Sarno udah udah tepar itu kayaknya Pak Sarno diserang sampaikan juga nanti hasil dari sini kita akan coba tuliskan juga. Kita tuliskan untuk kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Nah, kita ada PR beberapa kajian tentang cukai yang nanti ada hubungannya dengan untuk anggaran kesehatan itu mungkin belum banyak ya Pak Sarno ya. Kajian-kajian tentang itu yang mungkin menjadi PR kita yang nanti akan kita cari tadi yang kata Bu Upi, saya senang banget titik tengah antara industri dengan titik tengah dengan perlindungan masyarakat ya, Bu. Perlindungan masyarakat. Iya. Kalau industri itu pengennya untungnya besar, Mbak. Nah, betul. Nah, itu kan makanya dia di jalan tengah. Nah, industri kan maunya nguntungin aja, tapi ya itu kata Pak Muher bahwa jadi Dracula itu, Bu, maunya keuntungan hisap keuntungan dari masyarakat miskin dan menengah itu yang perlu kita cari titik tengah gitu. Perlu kita dan pemerintah kan yang menjadi wasit ya Bu di situ harusnya seperti itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sepertinya waktu kita sudah cukup untuk FGD hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan. Masih ada yang mau menanggapi? Saya sedikit Bu. Baik, silakan Pak Muher. Silakan. Hanya satu kok. Saya mau nanya Pak Sarno. Oh iya, silakan Pak Sarno. Tentang PMK nomor 30 ya 2020 yang perubahan 57 2017 tentang relaksasi ini ya. Relaksasi cukai, pembayaran cukai yang berlaku 90. Ya, betul Pak. Untuk industri apakah eksis berlaku atau enggak ya? Itu kan termasuk cukai rokok. Diberikan relaksasi, diberikan penundaan. Kalau misalnya berlaku, apakah grup kita ini yang minta cabut angka itu? Iya, betul Pak. Pak Sarno? Jadi kesimpulan kita, kita minta cabut PMK nomor 30. Itu kan memberikan kirim surat lagi. Iya, diberikan karpet merah bagi industri rokok untuk tidak membayar. Bisa harga rokok murah, harga rokok lebih murah dengan berlakunya undang MK itu. Nah, kalau misalnya berlaku, ya kita minta cabut. Betul Pak. Betul ini terkait relaksasi itu. Ada justifikasi industri rokok, ada justifikasi industri rokok akan menurunkan tarif rokoknya, harga rokoknya, karena ada PMK-nya. Itu Pak, Bu. Ya Bu Ita. Pak Sarno, ya. Ya, terkait bisa dengan tanggapan? Ya, PMK 30 berarti Bu ya. PMK 30 garis miring PMK 04 2020 ini memang mengatur mengenai masalah pembayaran pita cukai, bukan stop bayar ya. Jadi selama ini sesuai Undang-Undang Cukai memang ada semacam penundaan pembayaran pita cukai yang diberikan kepada industri selama 2 bulan. Artinya sudah Undang-Undang Cukai kita mengatur itu. Jadi ketika dia misalkan pesan atau ngambil pita cukai hari ini, maka bisa dibayar 2 bulan kemudian. Kenapa? Karena ketika dia ngambil pita cukai perlu diproses dalam produksi di mesin, kemudian ditempelkan pita cukai, kemudian didistribusikan sehingga dia dapat uang cashnya itu kira-kira selama proses itulah sekitar 2 bulan. Makanya
ada semacam penundaan pembayaran cukai, tetap dia bayar penundaan pembayaran cukai yang diberikan oleh pemerintah itu selama 2 bulan sesuai dengan undang-undang cukai. Nah, terkait dengan kondisi sekarang ini yang mungkin ada kendala terkait dengan penyajian pita cukai, apalagi ditambah dengan adanya kawasan yang terkena PSBB dan seterusnya. Ini ada sedikit gangguan terkait dengan stok pita cukainya, sehingga diberikan tambahan yang tadinya pembayarannya selama ini 2 bulan menjadi 3 bulan. Tetap bayar, cuman ditunda yang tadinya 2 bulan, sekarang sedikit direlaksin menjadi 3 bulan. Itu Pak Mukhair mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan PMK 30. Oke. Bukan nggak bayar, tapi hanya penundaan pembayarannya aja, Pak. Penundaannya. Penundaan ya. Penundaan pembayaran. Kewajiban dia kan harus bayar pita cukai, Pak. Itu dia ngambil pita cukai, kan dia harus beli pita cukai kan beli. Nah, selama ini sesuai undang-undang cukai diberikan waktu selama 2 bulan karena ada proses ketika dia harus memproduksi rokoknya, nempel di pita cukai, terus mendistribusikan ke pedagang besar, ke pengecer dan seterusnya. Itu butuhnya waktu 2 bulan. Sehingga awalnya aturan kita adalah sesuai undang-undang diberikan waktu 2 bulan. Nah, begitu ada kasus COVID sekarang ini, karena semuanya ada kendala, ditambah menjadi 3 bulan. Mungkin itu Pak Mukhair. Oke, baik. Jadi itu penundaan. Saya boleh tanya sama Pak Sarno? Silakan Pak Sarno, ini diserang ya sama ibu-ibu. Iya, Pak Sarno. Iya kan. Sekarang ini kan sekarang ini rokok katanya udah mahal harganya ya. Saya nggak pernah beli masalahnya, jadi nggak tahu. Tapi ada yang bilang bahwa rokok itu ternyata belum seperti harga yang semestinya di lapangan, ya. Di pasaran, ya harganya belum sesuai. Karena ternyata katanya sebagian masih dibayarkan oleh industri rokok, yang harusnya mestinya harganya mungkin 30.000 ya, tapi sekarang di lapangan jualnya masih 25.000, dan itu masih karena ada subsidi ya? Dibayarkan oleh industri. Nah, itu sangat luar biasa kan. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh rakyat sama industri rokok ini dipenuhi. Ngerokok terus sampai tua gitu. Jadi benar nggak itu Mas Pasar? Demi keuntungan industri itu. Iya. Ya Bu Lili, terkait dengan harga transaksi pasar berarti ya. Emang iya, betul. Kalau kita lihat tren selama ini memang ketika ada kenaikan tarif cukai yang itu berdampak kepada harga, selama ini kita lihat memang nggak langsung seketika di awal tahun atau mungkin kuartal pertama itu langsung diabsorb 100% kenaikannya ke harga. Jadi perusahaan juga pinter juga kan, mereka nggak mau langsung begitu ada kenaikan cukai langsung di pass through ke harga sehingga langsung 100% terabsorb ke konsumen. Konsumen pasti pada lari lah. Mereka boleh dikatakan awal-awal lari bagus ya Mas Sarno, kalau lari kan bagus kan harusnya ya Bu. Kalau kita lihat trennya gitu Bu Lili. Trennya mereka di awal-awal tuh memang jual rugi. Jual rugi. Salah deh Pak Sarno. Tapi kita mau lihat nih, kita lihat kan tadi teman-teman Bea Cukai kan ada semacam kegiatan survei monitoring harga transaksi pasar setiap 3 bulan. Nah, Maret ini kita belum cek nih antara harga jual eceran dengan harga transaksi pasar. Mau kita cek dulu nih berapa selisih antara itu, berapa persen? Selisih antara yang Mas Sarno mesti dan kawan-kawan di keuangan mesti jadi raja tega dong, gitu. Biarin aja dimahalin gitu. Kita nanti bonceng Pak Sarno di belakangnya. Pasti Pak Sarno tidak berkutik di antara ibu-ibu. Iya, pihaknya Pak Sarno juga harus menyederhanakan layer-layer itu ya, yang membuat jadi repot juga di dalam hal cukai ini. Barangkali targetnya dari 12 layer sekarang udah berapa? Udah 10 ya? Berapa? 10 ya. Sekarang 10 layer Bu. 10 layer. Makanya kapan kita mengharapkan itu jadi 3 layer aja gitu. Betul Bu. Iya Bu. Ya Bu, ini sekarang kita lagi proses untuk menyampaikan permintaan masukan ke Kementerian lembaga terkait Bu. Mungkin kalau nanti kita sampaikan kalau minta masukan dari lembaga terkait Mas, ya itu Kak mari-mari karena revisi PP 109 ini tersendat-sendat karena menunggu masukan dari masing-masing dan masing-masing sumekeh dengan gunanya masing-masing. Jadi kalau untuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar ya, untuk kemaslahatan umat ya, untuk kesehatan masyarakat, itu yang harusnya diutamakan, bukan kelompok ataupun golongan. Iya, betul. Nah, ini yang perlu kita
review atau cermati lagi ya, apakah benar-benar pemerintah itu untuk rakyat atau untuk kelompok tertentu, industri tertentu. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Nina ya, Mbak Nina Samidi. Mbak Nina Samidi, silakan. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Nina. Sebenarnya tadi hampir sama dengan Pak Mukher ya. Jadi mohon info apakah soal relaksasi pajak selama COVID sudah dibicarakan? Apakah cukai rokok juga dihapus dan mempengaruhi harga di pasaran? Nah itu tadi mungkin bisa diulang karena beliau terlambat Pak, supaya lebih. Kalau dari Kemenkeu ulang sampaikan, Bu Nina. Ya Bu Ita. Jadi ini yang tadi yang nanyakan tuh. Jadi tidak ada bahkan yang menghapus kenaikan cukai nggak ada. Nah, PMK 30 tadi yang saya sampaikan di awal yang merupakan pertanyaan Pak Mukher tadi, itu hanya masalah relaksasi pembayaran bea cukai. Jadi itu dia terbayar yang tadinya direlaksasi selama 2 bulan. Jadi kalau saya sekarang ambil bea cukai sekarang tanggal berapa sekarang? 17 April, maka bulan Juni bulan depan itu baru bayar. Karena tadi saya sampaikan di awal, ketika dia proses bisnis cukai itu kan, jadi dia beli pita cukai, kemudian diproses dalam pabrik untuk ditempelkan dan seterusnya, dijual, itu butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk menghasilkan cash flow-nya. Dengan cash flow itu dia bayar cukai. Nah, dengan adanya kasus COVID ini kan semuanya terganggu nih, termasuk stok pita cukai, distribusi ke lapangan dan seterusnya. Maka dengan PMK 30 itu hanya menambah waktunya saja yang tadinya 2 bulan menjadi 3 bulan. Tapi cukainya tidak ada turunan atau dihapuskan, tidak ada. Tetap bayar ya. Ya, baik Pak Sarno. Saya ada pertanyaan sedikit. Apakah memang berpengaruh Pak pada industri rokok? Artinya kan mereka kendalanya tadi hanya pada pita cukai, ketersediaan pita cukai saja ya Pak ya? Di situ aja, teknis di situ aja. Kenapa kemudian ikut relaksasi? Kalau cukai itu kan termasuk salah satu dari sekian belas yang sektor prioritas kan Bu ya, yang makanan, kemudian kesehatan, farmasi itu kan termasuk yang tidak termasuk itu. Pasti ada hambatan, mereka punya hambatan juga terkait kendala itu, masalah logistik dan seterusnya, bahan baku dan seterusnya. Makanya mereka juga mengusulkan bahkan sampai ke Menteri Keuangan agar diberikan juga relaksasi terkait hanya masalah penundaan pembayarannya, bukan masalah penurunan cukainya atau tarifnya, tidak, bukan masalah itu, hanya penundaannya. Karena mungkin tadi ada sedikit hambatan di lapangan terkait dengan masalah penyediaan bahan baku, Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dan seterusnya itu, termasuk importasi bahan baku dari luar, itu kan banyak kendala juga di situ. Oke, terkait suplai ya Pak ya, itu terkait suplai. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Sarno, ini ada pertanyaan lagi, makin limit waktunya, ternyata banyak pertanyaan dari Mbak Kiki. Apakah ada sanksi yang diberikan jika perusahaan? Saya penangkep. Jika ada perusahaan rokok yang menurunkan harga rokok, Pak. Kira-kira tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Lili, apakah nanti harga di pasaran jangan-jangan turun juga, Pak, di industri? Halo Pak Sarno? Ya Bu, di PM. Ya, halo, ya. Ada sanksinya ya, tidak, di Pak? Di PMK kita atur ada penetapan HJE versus HTP, Bu. Harga jual eceran versus harga transaksi pasar. Artinya kalau di lapangan ternyata dijual harga di bawah HJE yang telah kita tetapkan, itu ada sebelum ke arah sana kan kita punya proses namanya monitoring harga transaksi pasar tadi yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, kalau berdasarkan hasil monitoring tadi yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai di semua area kantor pengawasan bea cukai yang diawasi, ternyata ada ditemukan harga rokok, satu merek rokok yang ternyata dijual di bawah harga jual eceran, maka akan pertama pasti mekanisme kan diberikan peringatan dulu dan seterusnya, sampai pada ujung ketika dia terus melakukan itu, pada penurunan profil perusahaannya, Bu. Sanksinya adalah kalau dia sampai diturunkan profil perusahaannya, maka fasilitas penundaan yang diberikan selama ini, yang dia boleh membayar pita cukai 2 bulan kemudian, itu akan dicabut ke arah sana. Dan itu kita bisa bayangkan kalau itu sampai dicabut, dia kan sangat terganggu cash flow, karena bayar cukai kan nilainya triliunan itu, sehari bisa miliaran. Arahnya sanksinya ke arah sana. Jadi ada penurunan profil perusahaannya, pabrikannya. Oke, ya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih juga. Pak, kan ini kenaikan cukai belum optimal, Pak.
belum maksimal, bahkan belum maksimal, terutama terkait dengan kondisi sekarang. Nah, ada kemungkinan nggak untuk kenaikan cukai berikutnya? Apakah tahun ini, tahun berikutnya kenaikan cukai? Dengan apalagi dengan pandemi ini? Kalau kenaikan cukai tentunya sangat mungkin ya, karena kan apa namanya, apalagi tadi kita sampaikan apa namanya, itu hampir kita naikkan setiap tahun. Jangan lupa target RPJMN. Peluangnya tetap ada, nggak mungkin nggak. Ya. Nah, nyambung ke target RPJMN tadi, itu kan kalau kita sering sampaikan ke forum itu kan ini memang kerja gotong royong ya, karena kan tadi disampaikan target penurunan prevalensi yang umur anak-anak tadi kan yang di bawah 18 tahun itu kan dari 9,1% menjadi 8,7 kan. Nah, kita pengen mentransaksikan itu dengan target 9,1% di 2019 menjadi 8,7 di 2024. Ini kan ada sekian persen yang harus kita turunkan. Nah, kira-kira kalau kita transaksikan ke kenaikan cukai atau jangan kenaikan cukai lah, ke produksi batang rokoknya itu jadi berapa? Itu yang mau kita harus bahas bareng-bareng nih, terutama dengan kita pengen perlu simulasi ya Pak ya, untuk itu ya. Iya. Kajian untuk simulasi tersebut. Perlu simulasi itu Bu, artinya kita perlu simulasikan. Masih, makanya kalau kita ditanya masih mungkin nggak? Ya sangat-sangat mungkin, apalagi kalau udah ada Perpres RPJMN yang punya jadi guidance kita ya, menjadi trigger kita untuk kemudian bagaimana melakukan kenaikan tarif juga yang supaya kita harapannya sama-sama harapan kita target prevalensi yang tadi 9,1 menjadi 8,7 itu bisa tercapai di 2024. Betul. Gitu. Nah, nanti kita minta teman-teman dari ITBAD juga ikut bantu simulasinya lah. Kalau baik, siap Pak. Nanti dengan teman-teman dari STAN juga dan teman-teman yang ada di sini tergabung dari TC, jejaring TC, nanti kita akan coba bikinkan tadi ya Pak. Jadi simulasi antara cukai dengan tadi apa prevalensi atau target RPJMN ini perlu digandengkan supaya pemerintah terutama presiden kita melek gitu bahwa ini tuh penting gitu loh, bahwa ini penting gitu. Mungkin itu saja. Ya. Sepertinya waktu kita sudah jam 15.34, Bu Lili. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Banyak yang mau ditanyain. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dalam topik ini. Maaf ya Mas Arno sama ibu-ibu ini semuanya di sini. Ya. Kehadirannya. Ya, sama-sama Bu. Biasalah. Ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Terima Bu. Sama-sama Bu. Jadi Bu, terima kasih Pak Budi. Nanti kita lanjut. Sebenarnya ini adalah trigger juga buat kami, Chat ITBAD dan STAN yang akan bekerja sama untuk membuat semacam Exist Tech Center. Jadi nanti kajian-kajian yang bisa tadi kita catat beberapa yang penting untuk support ke Kementerian Keuangan atau Kemenkes perlu kita buat gitu ya Pak Budi Setiawan. Ya, Bu, ya. Ya. Terima kasih Pak Muher Pak Kana, rektor kami. Bapak masih ada, ya. Pak Aji Erlangga ada juga ini. Pak Saiful, terima kasih. Mas Denny, Bu Upi masih nyambung nggak Bu Upi? Terima kasih semuanya. Ada Mbak Vicky, semuanya. Terima kasih Pak Made, Pak Adit ya, Mas Adit. Mbak Nina, terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi ya Bu di sana. Terima kasih. Di Jerman masih pagi. Terima kasih semuanya Mbak Tri, semuanya terima kasih. Saya tutup FGD kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.